tersambung melalui sambungan telepon yang merupakan pelapor ke Mabes Polri pada 15 Januari lalu yang merupakan anggota DPR asal PDIP yang juga merupakan pihak yang dikalahkan di sengketa Pilkada MK yang memenangkan Ujang Iskandar sebagai Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada waktu itu, yakni Sugianto Sabran. Selamat sore Pak Sugianto. Ya, selamat sore Mas. Baik, terkait dugaan bahwa BW memberikan instruksi kepada sejumlah saksi untuk memberikan kesaksian palsu pada waktu kasus Anda pada waktu itu. Apa tanggapannya? Ya begini Mas, pada waktu itu tahun 2010, ya saya kaget lah karena waktu Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010, saya dikalahkan di MK. Terus ada beberapa saksi yang meminta maaf dan menyerahkan diri dan membuat pernyataan di notaris bahwa mereka menyatakan bersalah kepada warga Kota Waringin Barat dan keluarga. Nah, terus saya tanya, oh kenapa kalian bisa begitu? Mereka bilang bahwa kami diajarin oleh BW, Pak Ujang Iskandar beserta dan kawan-kawannya. Bisa Anda ulangi sekali lagi, diarahkan atau apa? Kurang jelas. Diarahkan oleh saudara BW yang sekarang menjabat waktu Ketua KPK dan Pak Ujang Iskandar dan kawan-kawan untuk satu contoh. Oh, Pak Sugianto itu waktu pemilu kada itu di wilayah Kota Waringin Barat itu terjadi pesta seks tim suksesnya. Ya, oke. Dan terjadi pesta minuman keras. Itu salah satu kesaksian di MK. Tetapi salah satu saksi ini cuma mengatakan bahwa itu tidak melihat dan tidak mendengar. Kok bisa begitu kesaksian di MK kan gitu Mas. Nah sehingga saya didiskualifikasi kan gitu. Oke, jadi yang menjadi keberatan Anda pada waktu itu dan juga saat ini karena kasus ini mencuat lagi mulai pagi tadi adalah diarahkan oleh BW sejumlah saksi tadi menurut kalau yang Anda sampaikan tadi ya? Ya betul Mas. Intinya saya di sini minta penegakan hukum lah, minta keadilan dari zaman Pak SBY sebagai Presiden, dari zaman Pak Timur sebagai Kapolri, sampai Pak Sutarman, nah sampai sekarang tahun 2015 ini kan gitu. Jadi Anda sendiri bisa membackup istilahnya dugaan yang melatar belakangi motivasi dari Bareskrim atau petugas Bareskrim Polri untuk menangkap Bambang Wijayanto pagi tadi begitu? Saya cuma melaporkan bahwa saya merasa betul tidak pernah berbuat yang apa yang dikatakan di waktu sidang di MK itu tidak pernah saya berbuat mengintimidasi masyarakat secara terorganisir, terus membagi-bagikan uang. Sehingga saya didiskualifikasi, ya secara langsung saya otomatis yang mendatang lembaga institusi Polri untuk minta keadilan. Oke, baik. Ini laporan tertanggal dengan nomor 67/1/2015 tertanggal 15 Januari 2015. Pertanyaannya, Anda sebagai pelapor pada waktu itu, mengapa memilih tanggal itu? Kenapa baru pada saat ini setelah 5 tahun kasus ini berjalan baru melapor? Sebetulnya kasus ini sudah lama dilaporkan ke Mabes Polri, ya tapi keadaan politik waktu itu tidak menguntungkan gitu Mas, jadi tidak bisa jalan. Anda sudah pernah melaporkan sebelumnya ke Mabes Polri kalau begitu? Sudah pernah Mas. Tahun berapa atau berapa kali? Kalau nggak salah antara tahun 2010 dan 2011. Beberapa kali atau satu kali saja? Ya satu kali Mas. Satu kali dan maksudnya tidak ada follow up-nya lagi? Ya waktu itu keadaan politik tidak memungkinkan Mas. Oke, jadi satu kali antara 2010 sampai 2011 dan Anda sendiri yang melaporkan atau diwakili? Saya sendiri yang melaporkan. Oke, lalu apa tanggapan Mabes Polri pada waktu itu? Apakah hanya karena situasi politik yang seperti Anda sebutkan tadi atau ada yang lain? Kalau saya melihat waktu itu karena saya sudah di BAP, terus para saksi membuat pernyataan itu sudah di BAP juga di Mabes Polri, tapi pada kenyataannya tidak bisa berjalan. Saya berharap selama 2 tahun itu Mas, saya menunggu. Tetapi ya alhamdulillah sekarang kasus ini sudah bisa berjalan dan baik dalam rangka penegakan hukum. Apalagi yang saya lawan ini kan salah satu wakil ketua KPK, Mas. Saya juga ya khawatir juga, tetapi demi dari kebenaran ya saya lawan, Mas. Oke, baik. Jadi antara 2010-2011 sampai Januari 2015 itu tidak ada komunikasi sama sekali atau follow up terkait laporan Anda ini?
Tidak ada komunikasi, Mas. Oke, Tidak ada jadi komunikasi. sampai 15 Januari 2015 kemudian Anda muncul lagi sebagai Saya- pelapor. Apakah Anda sendiri yang melaporkan pada waktu itu atau ada yang memotivasi Anda, menggerakkan Anda untuk melaporkan? Saya sendiri, Mas. Kebetulan waktu itu saya melihat Hakim Mukhtar terus beliau sidang di Pengadilan Tipikor. Saya melihat Pak Hakim Mukhtar dalam pembelaan itu mengatakan bahwa saudara Bambang Wijayanto itu satu mobil dalam kasus Kabupaten Barat ini, kata Pak Hakim Mukhtar. Oke, lalu? Ya, harapan saya dari hukum baru ini, ya harapan saya ini bisa terbuka siapa yang benar dan yang salah, Mas, kan gitu. Oke, tadi suaranya sinyalnya agak terputus. Bisa diulang sekali lagi terkait terkait Akil Mokhtar tadi dan Bambang Wijayanto yang semobil dengan orang lain pada waktu itu, dan kaitannya dengan kalau kita tahu, kita tarik ke belakang antara kasus Akil Mokhtar dengan sekarang ini juga ada interval waktu yang cukup lama. Pertanyaan saya yang terus saya kejar adalah kenapa menunggu sampai dengan tanggal 15 Januari 2015? Ya mungkin begini, Mas, kalau saya mengambil dari keseluruhan itu, ini mungkin kan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seseorang yang jolim kepada orang lain pasti orang yang jolim, orang yang dibisini pasti doanya akan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Nah, yang 67.000 masyarakat Kota Rimba itu sebagai pemilih ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang waktu itu ketua Mahfud MD dan Hakim panel ketuanya Pak Akil Mukhtar. Dan Allah menampakkan itu semua. Yeah. Ya kenapa? Ya di sini Pak Akil Mukhtar tertangkap tangan, masalah pemilu kadruk ada di provinsi yang lain, kabupaten yang lain. Terus beliau juga ketika setelah dijadikan tersangka, beliau pun mengaku bahwa terlibat juga BB dalam kasus Kabupaten Kutoringin Barat. Oke, lalu Tidak ada kaitnya, intinya, Mas, tidak ada kaitnya dengan Mabes Polri bahwa Mabes Polri meminta saya begini, terus dari PDI Perjuangan meminta saya begini, tidak ada. Ini saya sendiri secara sadar, saya mencari keadilan dan kebenaran itu harus dikuat. benar-benar bertindak atas nama pribadi begitu ya, Pak Sugianto ya? Benar-benar atas nama pribadi, andai kata pun dalam hal ini saya salah, saya siap ditangkap, daripada saya didiskualifikasi, dihujat, dikatakan preman, dikatakan orang yang tidak punya akhlak di NK itu. Yang mana pendapat saya di NK itu lembaga konstitusi, yang mana orangnya orang negarawan, orang-orang yang soleh, orang yang mengerti bagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kenyataannya mereka dalam kasus Kabupaten Kutoringin Barat itu gampangnya mendiskualifikasi seseorang dan keputusnya sidang. Oke, baik. Dari sisi isi laporan sekarang, apakah ada perbedaan yang cukup mendalam atau signifikan antara laporan Anda pekan lalu 15 Januari dengan laporan Anda yang Anda sampaikan pada tahun antara kurun 2010 sampai 2011? Tidak ada, Mas. Yang ada cuma saya katakan di penyidik bahwa itu dengan keterangan Pak Akil waktu sidang di Tipikor bahwa Pak Akil kan satu mobil dengan ketika Kabupaten Kutoringin Barat. Oke, dan apakah bukti-bukti apa lagi ya? Ada bukti tambahan yang Anda bawa dengan laporan terbaru Anda di pekan lalu dibandingkan 4 tahun yang lalu, 4 tahun sebelumnya? Tidak ada yang berubah, Mas. Tidak ada yang berbeda dan tidak ada bukti tambahan yang baru? Ya, bukti tambahan bahwa saksi itu, terus saksi-saksi yang lain sedang diperiksa, kan gitu. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda rekayasa apa sekali lagi yang menurut laporan Anda itu yang dilakukan oleh Bambang Wijayanto pada kasus Kota Waringin Barat 2010? Maksudnya, Mas, ini suaranya nggak terlalu jelas juga. Dari laporan Anda, sekali lagi secara lebih spesifik dan rinci, rekayasa seperti apa yang menurut Anda dilakukan oleh Bambang Wijayanto dalam sebagai kuasa hukum dari rival politik Anda pada waktu itu, pada tahun 2010? Satu contoh, mereka ada beberapa kali rapat di Jakarta, termasuk di rumah makan Bebek katanya, di hotel juga. Mereka mengatakan, ada salah satu saksi namanya Suherman, itu mengatakan bahwa si Sugianto itu sosoknya ini preman, suka marah kan gitu. Jadi ada lagi nggak yang lebih keras gitu BW dalam si mulai saksi itu? Ada lagi yang lebih keras dari ini? Oh ada, Pak. Si Pak Sugianto itu salah satu pelindung pada kerusuhan Sampit pada tahun 2010. Mereka kerusuhan Sampit
antar etnis tersebut. Nah, ada lagi nggak yang lebih keras lagi? Nah, Pak BW kalau mengatakan itu. Jadi persis dengan kata-kata seperti itu ya, untuk mengorek keterangan yang lebih dalam dengan kata-kata seperti yang diucapkan tadi. Apakah ada yang lebih keras begitu ya? Ya, apakah ada yang lebih keras kan gitu? Berarti kan kalau memfitnah orang kan lebih kejam dan pembunuhan, Mas. Jadi saya dibunuh secara langsung, seolah-olah saya ini karakter saya dibunuh, seolah keluarga yang tidak punya agama, tidak punya akhlak. Orang tua saya sudah yang laki-laki umur 80 tahun, ibu saya umur 70 tahun. Alhamdulillah beliau nggak punya penyakit jantung, anaknya dihujat seperti orang tidak punya akhlak kan gitu.